Alicia bem que lhe disse, amar é tolice, a bobagem, ilusão. Eu prefiro viver tão sozinho, ao som do lamento do meu violão. Dora Alice, eu bem que lhe disse, olha essa embrulhada em que eu vou me meter. Agora, amor, Dora Alice, meu bem, como é que nós vamos fazer? Dora Alice, eu bem que lhe disse, amar é tolice, é bobagem, ilusão. Eu prefiro viver tão sozinho, ao som do lamento do meu violão. Dora Alice, eu bem que lhe disse, olha essa embrulhada em que eu vou me meter. Agora, amor, Dora Alice, meu bem, como é que nós vamos fazer? Um belo dia você me surgiu, eu
quis fugir, mas você insistiu. Alguma coisa bem que andava me avisando. Até parece que eu estava adivinhando. Eu bem que não queria me casar contigo. Bem que não queria enfrentar esse perigo da Alice. Agora você tem que me dizer como é que nós vamos fazer. Para Alice, eu bem que lhe disse: amar é tolice, é bobagem, ilusão. Eu prefiro viver tão sozinho, ao som do lamento do meu violão. Doralice, eu bem que lhe disse: olha assim embrulhado em que eu vou me meter. Agora, amor, Doralice, meu bem, como é que nós vamos fazer? Doralice, eu bem que lhe disse: amar é tolice, é bobagem, ilusão. Eu prefiro viver tão sozinho, ao som do lamento do meu violão. Doralice, eu bem que lhe disse: olha assim embrulhado em que eu vou me meter. Agora, amor, Doralice, meu bem, como é que nós vamos fazer? Um belo dia você me surgiu. Eu quis fugir, mas você insistiu. Alguma coisa bem que andava me avisando. Até parece que eu estava adivinhando. Eu bem que não queria me casar contigo. Bem que não queria enfrentar esse perigo da nariz. Agora você tem que me dizer como é que nós vamos fazer. Selamat pagi Bapak Ibu hadirin yang terhormat, selamat datang dalam kegiatan webinar PT Metro Data Electronics pada pagi hari ini. Perkenalkan, saya Ivana Chandra, saya di sini bersama rekan saya, Stefani Jenny Handira. Kami adalah tim produk spesialis khusus untuk produk Oracle dari PT Metro Data Electronics. Jadi hari ini kita akan lebih membahas tentang pengetahuan solusi untuk memperoleh informasi profitabilitas dan biaya operasional bisnis secara tepat guna dengan teknologi Oracle Profitability Cost Management Cloud Service yang biasanya kita sebut sebagai Oracle PCMCS. Jadi dengan dukungan dari teknologi Oracle PCMCS ini, informasi mengenai status profitabilitas, biaya operasional dapat diakses secara tepat dan akurat, sehingga manajemen perusahaan dapat membuat keputusan yang lebih baik atas produk, pemasaran, dan strategi kinerja operasional untuk mengoptimalkan bisnis Anda. Jadi rundown kita pada pagi hari ini akan dibagi menjadi 3. Yang pertama kita akan membahas tentang overview dari Oracle PCMCS sendiri, kemudian dilanjutkan oleh demo look and feel, agar Bapak dan Ibu bisa lebih familiar dengan cara penggunaannya.
Dan kemudian yang terakhir kita ada sesi Q&A. Jadi nanti jika Bapak Ibu ada pertanyaan bisa langsung diketik di kolom komen atau nanti bisa langsung nyalakan mikrofonnya ya pada saat sesi Q&A. Oke, jadi webinar kita pada pagi hari ini akan dipresentasikan oleh Bapak Erik Felix Iswara selaku Senior Consultant dari PT Metro Data Electronics. Dan untuk mempersingkat waktu, jadi kita bisa langsung aja mulai untuk webinarnya. Jadi Pak Erik, saya persilakan waktu dan tempat. Ya, selamat pagi Bapak Ibu. Perkenalkan saya Erik Felix ya. Jadi saya Consulting Manager di area EPM dan BI di Metrodata Solution. Jadi saya membawahi beberapa area. Jadi rata-rata di area EPM. Hari ini kita akan bahas coba ke arah profitability and cost allocation. Oke, jadi hari ini kita ada 3 bagian besar Bapak Ibu. Jadi yang pertama itu kita akan bahas terkait overview terlebih dahulu. Setelah itu nanti saya akan coba bahas tentang perkiraan use case apa yang sudah kita pernah lakukan dan contoh use case juga. Nanti kita juga akan ada demo look and feel dan sedikit di slide kita akan bahas beberapa fitur yang akan membantu terkait dengan profitability ataupun cost allocation ini. Jadi sekilas overview-nya mungkin ini pertanyaan-pertanyaan yang biasa akan terlintas pada saat kita membahas terkait dengan profitability ataupun cost allocation. Jadi yang paling pertama tentunya ya seberapa yakinkah terhadap customer atau produk yang kita punya itu mendapatkan profit yang optimal. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan kita bayangannya apabila kita punya perusahaan manufacturing gitu ya, kita punya COGS, cost of goods sold atau COSS misalkan. Nah itu kan kita perhitungannya dari direct dan indirect. Tapi yang kita belum perhitungkan atau kita belum masuk ke dalam area yang terlihat yang tidak secara langsung seperti support center itu kan belum terhitung terhadap profit yang kita dapatkan dari produk tersebut. Nah, produk ini sebenarnya akan membantu untuk kita bisa mengalokasikan cost-cost yang ada di support center tadi, seperti IT, HR, itu ke dalam produknya masing-masing melalui driver base. Seperti itu. Jadi, kira-kira persentase apa sih persentase customer kah atau produk itu tergantung dari sisi perusahaannya masing-masing, tapi kita bisa lihat yang mana sih yang ngedrive atau tujuannya ke dalam profit atau marginnya kita. Nah, setelah itu kita juga ada resource otomatis. Jadi setiap resource itu kita bisa lihat kira-kira itu udah match nggak itu, udah efisien belum dengan apa yang sudah dilakukan saat ini. Dan produk ini bisa membantu secara itu. Nah, setelah itu apa sih yang bisa diimprove dari sini? Jadi untuk profitability dan cost allocation ini adalah continuing learning. Maksudnya continuing learning dalam artian kita bisa berubah-ubah setiap bulan dari sisi drivernya untuk menentukan driver mana atau cost allocation mana yang tepat untuk melihat dari sisi margin yang didapatkan atau lebih tepatnya lebih banyak ke driver base-nya. Driver base-nya itu sudah tepat belum untuk pengalokasian dari cost-cost tersebut. Nah, setelah itu tentunya yang selanjutnya adalah ya seberapa complicated dan time consuming yang akan didapatkan atau yang akan dilakukan Bapak Ibu di kondisi sekarang itu dengan menggunakan Excel. Biasanya yang beberapa klien-klien kita itu menggunakan Excel. Nah, kita bisa lihat seberapa complicated-nya perhitungan-perhitungan itu atau time consuming itu untuk melihat kejadian-kejadian yang ada pada profitability dan cost allocation ini. Nah,
Mungkin kita langsung masuk ke profitability-nya. Jadi untuk sedikit memberikan ide, di awal kita coba bahas terkait ada 2 use case. Yang pertama dari telco industri, yang kedua kita akan bahas dari retail industri. Nah, jadi untuk use case pertama ini dari telco industri, dia awalnya pasti kita akan masuk ke dalam financial data. Jadi kita punya financial data, trial balance data, yang mana data trial balance ini akan dialokasikan ke segmen. Nah, kalau segmentasi di telco industri itu, kalau di industri-industri lain mungkin itu lebih ke business unit atau produk kategori seperti itu. Nah, jadi kalau di contoh case di telco industri mereka sebutnya itu sebagai segmen. Sebenarnya kalau misalkan kita di industri lain ya biasanya itu kita sebut business unit. Nah, setelah dari segmen tersebut nanti dia akan mengalokasikan dari segmen consumer aja itu kita akan alokasikan ke region. Seperti itu, region atau area. Jadi region dan area ini satu struktur hierarki yang mana ya kita bisa lihat di bawahnya Jabodetabek tentunya akan ada Jakarta, ada Bogor, ada Tangerang, ada Bekasi seperti itu. Nah, setelah dari area mereka akan alokasikan lagi ke site. Jadi kalau misalkan kita ngomongin di telco industri ya site-nya berarti towernya seperti itu kira-kira. Nah, sebenarnya kenapa sih dari sisi telco industri ini memerlukan profitability and cost allocation ini? Jadi kalau misalkan kita melihat dari sisi financial data, data yang keluar dari ERP-nya Bapak Ibu, sebenarnya kita hanya bisa lihat segmentasi yang memang sudah di-set di chart of account Bapak Ibu sendiri. Tapi sebenarnya kita bisa melihat kita ada keperluan atau ada requirement dari manajemen untuk melihat per business unit. Kita mau tujuannya adalah kita melihat laba rugi per business unit. Nah, kalau case di sini berarti untuk setiap level alokasi yang dilakukan itu semuanya kita bisa keluarkan laba ruginya. Jadi kita bisa lihat laba rugi per segmen, kita bisa lihat laba rugi per area region, kita pun sampai ke level site kita bisa lihat laba ruginya. Seperti itu. Dan selain itu juga mereka akan menggunakan data-data yang dikeluarkan oleh sistem ini dari data alokasi ini akan digunakan sebagai KPI-nya masing-masing business unit ataupun masing-masing region area ataupun masing-masing site. Seperti itu. Jadi ini laba rugi laporan yang dikeluarkan oleh sistem ini itu akan menjadi KPI di masing-masing departemen ataupun divisi. Seperti itu. Nah, jadi untuk di telco industri ini dia ada 3 tipe alokasi. Jadi yang pertama ada direct alokasi, yang kedua kita ada partial alokasi, yang ketiga kita ada fully alokasi. Nah, perbedaannya di mana? Jadi kalau misalkan kita berbicara terkait direct alokasi, itu sebenarnya dari sisi GL account-nya itu mereka sudah bisa identifikasi itu akan masuk ke bisnis unit mana. Seperti itu. Itu disebut direct alokasi. Nah, untuk partial alokasi sendiri itu akan melihat dari nature transaksinya, Bapak Ibu. Jadi, nature transaksi itu kalau di telco industri ini itu adalah kombinasi antara cost center, profit center dengan J account-nya. Seperti itu. Jadi dia akan melihat nature transaksinya. Nah, nature transaksi inilah yang akan menentukan dia akan masuk ke bisnis unit yang mana. Jadi dia akan spesifik masuk ke beberapa bisnis unit. Jadi nggak semua bisnis unit mendapatkan alokasi cost ataupun revenue dari rule yang dilakukan melalui partial alokasi tersebut. Nah, yang terakhir itu adalah fully alokasi. Kalau fully alokasi ini berarti kita akan mengalokasikan ke seluruh bisnis unit atau misalkan seluruh area. Nah, contohnya misalkan kalau di sini kita ngomong information technology equipment, yang mana information technology equipment berarti semua business unit, semua area, semua site itu akan menggunakan equipment yang sama, yang disimpan misalkan let's say ini di kantor pusatnya, seperti itu. Jadi kita akan menggunakan fully alokasi. Jadi semua business unit akan terkena cost alokasi dari
dari si information technology equipment tersebut. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan bahas terkait drivernya. Jadi kita tadi punya financial data, tujuannya adalah kita akan mengalokasikan cost-cost atau revenue-revenue tersebut ke dalam spesifik business unit. Nah, bagaimana caranya kita mengalokasikan financial data yang tadi ke dalam business unit tersebut. Nah, jawabannya adalah kita menggunakan driver base. Seperti itu. Nah, driver base yang digunakan itu seperti apa? Jadi kalau misalkan kita lihat di telco industri ini, mereka menggunakan beberapa driver base. Jadi kalau misalkan di total itu ada sekitar 30 sampai 40 driver sebenarnya. Tapi saya ambil sampel di sini, jadi kita salah satu drivernya kita ada traffic, ada revenue, ada headcount, ada provision, ada subscriber juga, ada network information, ada regulatory. Jadi pada saat kita mendapatkan data revenue atau data expense atau data cost, kita akan mengalokasikan ke spesifik business unit atau spesifik produk. Kita menggunakan driver-driver yang kira-kira tersebut di sini untuk mendapatkan hasil laba rugi per segmen ataupun laba rugi per area region ataupun laba rugi sampai ke site. Seperti itu. Itu untuk use case di telco industri. Nah, untuk di retail industri sendiri, semua sumber datanya kita akan dari financial data, most likely. Jadi ini case di retail industri. Jadi di retail industri ini, kalau misalkan dibilang, jadi mereka itu satu PT, tapi mereka pegang beberapa brand. Seperti itu. Jadi mereka pegang beberapa brand. Nah, dari sisi point of sales-nya mereka, dari aplikasi front end-nya mereka bisa melakukan alokasi per brand. Tapi untuk angka revenue aja. Nah, kebutuhan mereka adalah mereka mau mengalokasikan cost-cost ataupun support center yang ada di kantor pusat. Seperti itu. Jadi mereka dari financial data, mereka akan mengalokasikan untuk melihat laba rugi per brand. Jadi mereka bisa spesifik, oh brand ini sebenarnya menguntungkan nggak sih untuk kita setelah kita mengalokasikan cost-cost yang tidak terlihat atau tidak secara langsung bisa kita lihat dari tokonya itu sendiri. Misalkan kita ngomongin data Sport Station misalkan. Sport Station itu kan di dalamnya ada banyak-banyak brand. Jadi ada Reebok, ada Nike, ada Converse. Hitung dari COGS-nya berapa? Misalkan COGS-nya 200.000, kita jual 350.000. Ya, kita dapat untung atau margin sekitar 150.000. Nah, tapi kan kita masih belum including termasuk dari rent expense-nya misalkan. Itu. Rent expense-nya kan berarti kita bisa lihat dari square meternya. Oh, square meter yang dipakai oleh Adidas itu kira-kira 10 square meter. Dari total misalkan rent biaya sewanya itu misalkan 1 juta. Oh, berarti kita bisa alokasikan 50.000 untuk brand Adidas seperti itu. Nah, jadi tadi yang square meter tadi itu adalah driver base-nya. Seperti itu. Jadi untuk mengalokasikan rental expense atau biaya sewa, itu kita menggunakan driver base square meter. Square meternya didapat dari mana? Kita bisa lihat di aktualnya. Aktualnya itu kira-kira si Adidas itu menggunakan square meter berapa. Jadi begitu kita mengalokasikan rental expense atau biaya sewa, ya kita sudah spesifik menggunakan square meter yang mana itu berdasarkan data aktual. Seperti itu. Nah, jadi kita jadi untuk yang retail industri kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Jadi fokusnya adalah dari financial data yang mana financial data itu per PT, mereka akan mengalokasikannya ke setiap brand. Seperti itu. Menggunakan driver-driver tadi. Jadi kalau misalkan ada rental expense tadi menggunakan driver square meter. Contohnya seperti itu. Oke, nah bagaimana caranya sistem kita membantu pengalokasian tersebut. Jadi yang pertama tentunya ada
di area entering data. Bagaimana sih cara kita memasukkan data driver terutama ke dalam sistem. Jadi kalau misalkan kita ngomong financial data, rata-rata harusnya itu kan sudah ada dari ERP Bapak Ibu, atau misalkan Bapak Ibu memang sudah punya sistem sendiri, kita bisa tarik financial datanya dari sana. Nah, sedangkan data yang perlu di-input atau data yang mungkin bisa diintegrasikan, itu adalah terutama data-data dari driver. Nah, bagaimana kita caranya memasukkan data ke dalam sistem? Jadi kalau misalkan kita di sistem kita ini, jadi kita ada beberapa proses yang memang cukup menarik atau fitur-fitur yang memang sudah disediakan oleh Oracle untuk memasukkan data ke dalam sistem. Jadi yang paling pertama ya tentunya typing, tapi di sini dari sisi typing tersebut kita bisa menambahkan attachment dokumen, kita bisa menambahkan komen, ataupun kita ada fitur untuk audit data di sana, Bapak Ibu. Jadi attach dokumen ini contohnya misalkan yang tadi saya bahas terkait retail industri. Mereka kan ada rental expense. Nah, rental expense itu kan biasanya ada kontraknya sama landlordnya. Nah, kontraknya itu kita bisa masukkan sebagai attachment dokumen Bapak Ibu di sana. Nah, setelah selanjutnya kita juga bisa add comment di sana. Add comment maksudnya kalau misalkan ada perubahan data driver, let's say misalkan yang menginput datanya adalah staffnya, yang review adalah manajernya, kita bisa add comment di sana kenapa kita spesifik memasukkan angka 1 juta, let's say. Seperti itu. Nah, di sana juga kita ada supporting detail, yang mana supporting detail itu untuk spesifik beberapa amount yang memang ada kalkulasinya, kita bisa menggunakan supporting detail. Terus kita bisa juga ada adjust, ada spread, ada log, dan ada filtering data. Nah, untuk attach dan attach dokumen dan komen, kira-kira look and feel-nya seperti ini Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan kita berbicara terkait add comment, itu ada timestamp-nya dan juga kita bisa melihat komen-komen apa aja yang sudah disubmit ke dalam sistem. Seperti itu. Dan ini bisa ditandain di sebelah kanan itu, jadi ada tandanya kalau misalkan di sana memang ada komennya. Nah, sedangkan untuk di bagian kanan bawah layar Bapak Ibu, itu kita bisa memasukkan attachment. Jadi kalau misalkan contohnya di sini kita memasukkan attachment adalah demo export metadata account. Seperti itu. Jadi kita bisa memasukkan di dalam selnya langsung. Jadi Bapak Ibu bisa lihat, misalkan nih kita ngomongin rental expense, oh saya mau lihat nih kontraknya kira-kira habisnya kapan. Nah, kita bisa attach dokumen tersebut dan orang yang nanti akan membuka sistem yang punya otorisasi itu bisa melihat attachment yang ada di dalam sel tersebut. Nah, selanjutnya adalah cara adjust data. Jadi pada saat misalkan let's say kita sudah submit cost alokasinya tadi, kita sudah memasukkan data-data driver tadi. Pada saat kita present ke manajemen, ternyata menurut manajemen, oh angka-angka tersebut ini harus di-adjust. Coba kita naikin angkanya misalkan 10%. Seperti itu. Nah, kita di dalam sistem kita itu sudah tersedia satu fitur namanya adjust data. Nah, adjust data ini kita bisa menggunakan 3 fitur yang sudah tersedia. Yang pertama itu adalah adjust using value, yang kedua adalah adjust using percentage, yang ketiga itu adjust data with new value. Jadi kalau misalkan kita adjust data using value, data-data yang sudah diinput oleh Bapak Ibu di dalam sistem, itu langsung ter-adjust, dikurangi ataupun ditambah dengan new value tadi. Jadi misalkan sell value-nya kalau misalkan kita lihat contoh di sini adalah 3.000. Di-adjust 200. Kita ada tanda plus berarti sell value tadi yang asalnya 3.000 jadi akan jadi otomatis 3.200. Seperti itu. Kalau misalkan minus berarti jadi 2.800. Kalau misalkan kita menggunakan percentage berarti sell value-nya akan berkurang. Nah, untuk new value sendiri berarti kita akan mengganti semua angka tersebut menjadi angka yang baru. Jadi misalkan kalau contoh di sini saya mau masukkan angka barunya adalah 3.200. Berarti Bapak Ibu tinggal masukkan di kolom di cell new value ini menjadi 3.200. Seperti itu. Nah, setelah itu kita juga ada satu fitur untuk spreading data. Spreading data itu contoh di sini ini menggunakan quarterly. Jadi kita bisa lihat di atas itu ini ada nature dari transaksinya, nature dari GL account tersebut. Jadi kalau misalkan kita ngomongin untuk akun-akun PL, mereka itu
secara flow proses menggunakan flow. Which is kalau misalkan kita melihat di kuartal 1, dia otomatis akan kebagi jadi 3. Seperti itu. Nah, sedangkan untuk akun-akun atau J account balance sheet itu adalah balance type-nya. Kenapa? Karena kita akan melihat ending balance-nya. Jadi angka dari kuartal 1 itu akan mengambil dari ending balance dari bulan Maret. Seperti itu. Nah, untuk persentase juga sama Bapak Ibu. Jadi kalau persentase itu ya otomatis di kuartal 1 itu juga akan 25%, bukan dijumlahkan menjadi 75%. Seperti itu. Dan ini kita juga bisa setup weekly distribution. Weekly distribution itu kalau misalkan di sini sampelnya adalah 445. Berarti ini diasumsikan bulan Januari itu kita ada 4 week, bulan Februari ada 4 week, bulan Maretnya ada 5 week. Jadi pada saat kita entering data di kuartal 1, karena kita menggunakan weekly distribution, otomatis pembagiannya akan seperti itu. Jadi 4, 4, 5. Seperti itu. Nah, jadi selain itu, pada saat kita melakukan adjustment di kuartal 1, let's say misalkan kita tidak menginginkan perubahan di bulan Januari. Jadi ada satu fitur namanya lock. Jadi kalau misalkan kita lock dan kita melakukan adjustment, otomatis sel yang tadi terlock itu tidak akan terhitung sebagai spreading atau tidak terhitung perubahan datanya. Jadi kita mengasumsikan kalau bulan Januari itu kita nggak mau rubah datanya. Seperti itu. Jadi pada saat kita melakukan adjustment, let's say misalkan di sini kita memasukkan 1000, dialokasikan 1000 ini dikurangi 100, 900, itu akan dialokasikan ke bulan Februari dan Maret saja. Seperti itu. Nah, selanjutnya adalah ada grid spread. Nah, di grid spread sendiri ini, pada saat kita mau melakukan adjustment untuk banyak driver, untuk banyak sel, nah kita bisa melakukan adjustment secara langsung menggunakan proportional spread, evenly split, ataupun fill. Jadi kalau misalkan kita fill, semua sel yang sedang terbuka itu akan terisi dengan value yang baru. Kalau misalkan kita evenly split, berarti value yang baru ini akan dibagi rata ke sel-sel yang sudah ada isinya. Nah, untuk proportional spread, berarti dia akan memperhitungkan proporsional yang sudah diinput oleh Bapak Ibu. Jadi misalkan, let's say, kalau misalkan kita berbicara terkait bulan Januari itu kita ada isinya 100, bulan Februari ada isinya 200, bulan Maret ada isinya 300. Otomatis kan kalau kita jumlahkan itu ada 600. Nah, itu kan ada persentasenya, berarti 100 per 600, 300 per 600, dan 200 per 600. Jadi pada saat kita melakukan grid spread atau melakukan adjustment di sana, dia akan melihat proporsional yang sudah diinput oleh Bapak Ibu. Seperti itu. Dan ya selanjutnya, pada saat kita melakukan input data, kita pun bisa melakukan filtering data di sana secara otomatis. Jadi kita bisa lihat, kalau contoh yang saya tampilkan di sini, kita memfilter berdasarkan kriteria. Jadi kalau kriterianya, saya pengen lihat data yang angkanya lebih dari $500. Jadi secara otomatis nanti di sistem itu akan terlihat dia lebih dari $500. Setelah itu ya ini mungkin sedikit fitur yang lumayan harus ada di dalam sistem. Jadi Bapak Ibu pada saat Bapak Ibu sudah melakukan penginputan di dalam sistem dan Bapak Ibu lupa untuk klik tombol save. Nah, nanti pada saat Bapak Ibu mau pindah atau mau tutup, dia akan ada validasi. Jadi dia akan secara sistem atau secara otomatis akan menandakan kalau ini ada data yang belum di-save. Kalau misalkan continue ya berarti datanya akan hilang. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan bahas terkait task list. Nah, task list ini seperti apa? Jadi tadi kan kita sudah bahas terkait bagaimana caranya kita memasukkan atau fitur-fitur apa saja yang sudah disiapkan oleh sistem. Bagaimana cara memasukkan data. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam task list. Task list ini akan membantu user untuk melakukan cost alokasi atau alokasi proses. Jadi task list ini urutan pekerjaan Bapak Ibu. Jadi urutan pekerjaannya kalau misalkan tadi kita sempat bahas sampel-sampel yang tadi use case di depan.
Itu kan ada urutannya. Yang pertama tentunya financial datanya harus ada dulu. Setelah itu kita harus lihat bulan apa yang akan dilakukan alokasi. Setelah itu baru kita akan melakukan rule alokasinya. Nah, jadi itu adalah urutan-urutan yang memang harus dilakukan secara sekuensial. Seperti itu. Nah, sekuensial, kenapa harus sekuensial? Karena otomatis kalau misalkan kita belum dapat financial datanya, data apa yang mau kita alokasi? Jadi kita harus make sure dulu financial datanya sudah masuk. Nah, untuk membantu user dalam melakukan alokasi tersebut, kita bisa membuat task list, urutan pekerjaan yang mana user tinggal mengikuti urutan-urutan pekerjaan yang sudah disepakati sebelumnya, seperti itu. Jadi kita bisa fully setup Bapak Ibu, jadi bisa tergantung dari kebutuhan Bapak Ibu. Selanjutnya adalah proses manajemen. Jadi proses manajemen ini terkait approval proses Bapak Ibu. Jadi misalkan nih, tadi kita ngomongin driver. Driver itu kan ada square meternya. Let's say misalkan seperti yang contoh tadi sport station. Sport station, di dalam sport station tersebut tentunya akan ada brand manager. Nah, brand manager itu berarti kan dia akan menentukan KPI-nya dia kalau misalkan laba ruginya dia jelek. Nah, kalau misalkan tadi mengambil sampel yang saya sempat cerita tadi di depan terkait rental expense atau biaya sewa, nah otomatis kan driver yang digunakan adalah driver square meter. Nah, square meter tersebut bisa kita buat proses manajemennya. Proses manajemennya adalah kita buat approval-nya. Jadi misalkan nih orang kantor pusat yang melakukan penginputan data square meternya. Tapi approval-nya itu dibutuhkan approval dari brand manager masing-masing. Masing-masing brand seperti itu. Jadi kita bisa setup approval proses tersebut yang mana dengan penandaan approval proses tersebut berarti secara sistem brand manager tadi sudah menyetujui data square meter yang diinput oleh kantor pusat. Seperti itu. Nah, sebagai sistem administrator, kita juga bisa melihat status dari approval proses tersebut. Jadi di sebelah kanan ini kita bisa lihat ada grafikalnya. Di sini contohnya sudah 100% approve. Jadi kita bisa lihat cost center mana saja yang sudah melakukan approval. Dan approval proses ini di sebelah kiri Bapak Ibu, itu kita bisa promotional path-nya itu kita bisa atur sampai ke 20 jenjang jika memang diperlukan. Seperti itu Bapak Ibu. Oke, selanjutnya ini adalah engine yang paling penting Bapak Ibu. Jadi engine yang kita gunakan untuk melakukan proses alokasi. Jadi tadi kita sudah lihat caranya untuk memasukkan data, kita juga sudah melihat urutan-urutan pekerjaan yang bisa kita setup, kita juga sudah melihat cara kita melakukan approval proses di dalam sistem. Nah, ini adalah inti atau engine yang paling penting di antara semuanya. Jadi kita sebutnya sebagai calculation manager Bapak Ibu. Calculation manager ini adalah perhitungan rule atau alokasi-alokasi yang dilakukan. Jadi kan itu ada financial data, kita perlu mengalokasikan menggunakan driver. Jadi kan berarti otomatis akan ada kalkulasi di sana Bapak Ibu. Nah, engine-nya itu adalah menggunakan calculation manager. Seperti itu. Jadi secara brief kita di sini ada secara teknologi kita ada graphical flow di sana. Jadi kalau graphical flow secara user juga bisa menggunakan dan di sana kita juga ada reusable rules. Jadi reusable rules otomatis kalau misalkan ada rule yang sama itu kita bisa pergunakan di kemudian di selanjutnya. Setelah itu ini otomatis centralized ya Bapak Ibu karena ini udah di sistem dan ini untuk maintain bisnis logiknya Bapak Ibu. Nah, untuk rule alokasi sendiri, nanti saya akan coba tunjukkan di dalam demo. Jadi ini adalah kita sebutnya sebagai rule. Jadi logik-logik apa saja yang kita masukkan ke dalam sistem untuk alokasi, itu kita sebutnya sebagai rule. Jadi kita bisa lihat Bapak Ibu di sini, ini ada banyak rule. Jadi kalau misalkan kita lihat, ini ada segmen 1 revenue B2B mobile, to B2B, to segmen B2B mobile event. Nah, berarti kita akan mengalokasikan revenue dari B2B mobile ke segmen B2B mobile. Seperti itu Bapak Ibu.
Jadi kalau misalkan kita lihat di rule 009, ini ada segmen 3, kita akan mengalokasikan revenue voice IC ke segmen interconnection IC revenue voice segment. Seperti itu. Menggunakan driver interconnection ICP revenue voice segment. Jadi ini adalah engine-nya kita. Engine-nya itu kita menggunakan base rule. Nah, rule inilah yang kita masukkan logic-logic untuk alokasi. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu bisa lihat di sini rule-nya akan sangat banyak. Nah, masa sih si user harus melakukan eksekusi satu-satu. Nah, jadi dari rule tersebut kita bisa buat rule set namanya Bapak Ibu. Nah, rule set itu bisa isinya adalah rule ataupun kita bisa including another rule set di dalam itu. Seperti itu. Jadi nanti pada saat jika contoh sampel di sini yang sebelah kanan, kita buatkan satu rule set namanya full alokasi. Full alokasi ini jadi user itu tinggal melakukan ngeklik satu rule aja untuk melakukan full alokasi di dalam sistem. Padahal secara teknis di dalam rule full alokasi itu, ini kita ada banyak rule set atau ada banyak rule. Jadi kalau misalkan rule setnya ini berarti rule R002 sampai R007 itu kita sudah including atau kita sudah masukkan di dalam rule set full alokasi. Nah, dari rule set expense alokasi to segment itu dia punya banyak rule di dalamnya. Seperti itu. Jadi dari sisi user tinggal melakukan secara otomatis. Kita bisa dari user bisa manual eksekusi ataupun kita bisa buatkan satu tempat di mana user tinggal klik satu tombol itu full alokasinya langsung jalan semuanya, Bapak Ibu. Jadi bagaimana caranya kita mengalokasikan data-data revenue tadi ke dalam masing-masing PL, masing-masing segmen, masing-masing bisnis unit, masing-masing brand, itu kita menggunakan engine alokasi di dalam rule tersebut. Seperti itu. Nah, selanjutnya setelah kita selesai melakukan alokasi, ini akan ada user biasanya, finance user itu kan lumayan suka menggunakan Excel Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan kita menggunakan Excel, di dalam sistem kita itu sudah ada satu add-on namanya Smart View Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan kita lihat di Excel-nya Bapak Ibu, itu nanti akan ada satu tab baru untuk Smart View. Nah, Smart View ini berguna untuk apa? Jadi untuk Smart View ini kita untuk cara penginputan ke dalam sistem kita bisa menggunakan dua cara. Yang pertama kita menggunakan web base, yang kedua kita menggunakan Excel. Yang mana Excel tersebut sudah terkoneksi ke dalam sistemnya kita. Seperti itu. Jadi itu tidak ada gap Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu mau input di Excel ataupun Bapak Ibu mau input di dalam web, itu tidak ada perbedaan. Seperti itu. Yang perbedaan hanya tampilannya saja Bapak Ibu. Nanti pada saat demo nanti akan saya coba tunjukkan. Nah, setelah itu kita juga bisa doing analisis di dalam Smart View. Nah, doing analisis dalam Smart View ini basically ini seperti kita membuat pivoting di dalam Excel biasa. Jadi seperti di sebelah kanan ini kita bisa lihat di sini ada POV-nya atau point of view-nya. Nah, di sini kita bisa set juga seperti itu. Nanti saya akan tunjukkan di demonya. Nah, setelah itu Smart View for Office ini bukan hanya ada di Excel, tapi kita juga bisa ada di Word juga. Jadi untuk beberapa case memang beberapa klien kita memang memerlukan data-data tersebut di dalam Word untuk misalkan dijadikan buku atau misalkan untuk dipresentasikan ke manajemen. Nah, angka-angka tersebut kita bisa masukkan ke dalam table-table yang sudah di-define. Jadi sebelah kiri ini ada tulisannya need refresh. Kita tinggal refresh di tombol di dalam tab Smart View. Dia secara otomatis akan mengambil data dari sistemnya kita. Seperti itu. Otomatis apabila ada perubahan data pun, Bapak Ibu tinggal simply klik tombol refresh, datanya akan terrefresh sesuai dengan data yang paling update. Seperti itu. Nah, setelah tadi selesai kita doing analisis segala macam. Nah, di sini ada life cycle management.
Jadi lifecycle management ini adalah fitur yang menarik untuk maintenance Bapak Ibu. Jadi kita sebagai orang IT biasanya kan pada saat kita melakukan migrasi dari testing ke development, development ke production seperti itu terus berputar. Itu kan kita memerlukan waktu yang lama karena kita perlu memindahkan database-nya, kita perlu pindahin metadatanya, form-formnya segala macam Bapak Ibu. Nah, kalau di sistem kita ini kita menggunakan lifecycle management yang mana lifecycle management ini yang pertama Bapak Ibu cukup mudah untuk perpindahan antara development ke testing, testing ke production, production ke development itu sangat mudah Bapak Ibu. Jadi kita simply di sistem kita sudah ada satu fitur yang mana Bapak Ibu bisa pilih kira-kira apa saja yang mau dimigrasikan. Seperti itu yang pertama. Apabila sudah selesai Bapak Ibu pilih, apakah Bapak Ibu mau full semua aplikasi kita pindahkan atau Bapak Ibu spesifik pengen pindahin beberapa tipe aja, itu kita bisa pilih. Setelah kita selesai pilih, itu nanti akan keluar satu zip file Bapak Ibu. Nah, zip file ini yang kita tinggal pindahkan either dari development ke production atau dari production ke development. Kita tinggal main zip filenya aja. Jadi kita tinggal upload zip file tersebut, nanti kita tinggal migrate. Klik tombol migrate, otomatis secara sistem akan menjalankan migrasinya. Seperti itu. Dari pengalaman kita untuk perpindahan dari production ke development atau development production, harusnya tidak akan memakan waktu yang lama. Seperti itu, Bapak Ibu. Nah, selanjutnya adalah kita bahas terkait data integrasi. Nah, untuk data integrasi sendiri, yang paling pertama ini kita ada data management Bapak Ibu. Data management sudah ada including di dalam sistem. Nah, khusus untuk Oracle Financial Cloud, NetSuite, dan HCM Cloud, itu sudah ada pre-build-nya Bapak Ibu. Jadi udah ada pre-build-nya, jadi itu secara integrasi sudah ada, tinggal kita setup aja. Nah, data manajemen ini akan membantu Bapak Ibu untuk perubahan-perubahan ataupun transformasi, Bapak Ibu. Transformasi yang lumayan simple itu kita bisa lakukan di dalam data manajemen ini. Nah, untuk sistem-sistem lain yang tidak disebutkan di sini, kita bisa integrasikan menggunakan flat file, Bapak Ibu. Oke, dan selanjutnya untuk integrasi dengan on-premise aplikasi, karena kita sistemnya cloud, kita akan menggunakan EPM Automate Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan kita lihat gambarnya di sini, ini ada source system, ini ada on-premise file sharing, kita akan upload menggunakan EPM Automate ke dalam sistem kita. Nah, di sini kita juga bisa set scheduling untuk EPM Automate-nya. Jadi EPM Automate ini kita bisa upload ke cloud ataupun kita bisa download datanya dari cloud menggunakan EPM Automate. Seperti itu. Nah, setelah itu kita juga ada what if analysis Bapak Ibu. What if analisisnya ada beberapa fitur yang memang kita bisa gunakan. Yang pertama kita menggunakan sandbox. Kita bisa leverage skenario dimensi. Dan kita bisa menggunakan what if skenario yang memang sudah tersedia, Bapak Ibu. Saya agak cepat aja karena waktunya. Dan setelah itu kita juga ada security. Jadi di dalam sistem Oracle ini, level security-nya kita bisa atur beberapa, Bapak Ibu. Jadi kita punya identity domain security, ada business rule security, dimension security, data form security, task security, sampai ke level member security. Perbedaannya apa? Mungkin saya sedikit jelaskan. Jadi kalau domain security itu pada saat kita mengakses aplikasi ini, kita akan diberi namanya My Service. Yang mana My Service tersebut kita bisa maintain user-user mana yang bisa mengakses level aplikasinya. Seperti itu. Jadi untuk register aplikasi. Nah, itu level security yang pertama. Level security yang kedua, kita bisa set business rule. Business rule tersebut yang tadi kita udah sempat lihat, itu kan ada beberapa business rule. Nah, business rule tersebut kita bisa setup security-nya. Siapa yang boleh jalanin business rule apa, siapa yang boleh jalanin rule, siapa yang enggak, business rule mana yang boleh dijalanin, business rule mana yang enggak boleh, mana yang boleh akses business rule tersebut ataupun enggak. Nah, itu kita bisa set di business rule security. Setelah itu kita ada dimensional security. Dimensional security dan member security ini sebenarnya sama, mirip. Tapi
ini berkenaan dengan yang tadi Bapak Ibu. Jadi misalkan let's say kita ngomongin yang tadi contohnya retail industry. Retail industry dia punya beberapa brand. Nah, kita bisa set brand misalkan tadi brandnya Adidas, ya berarti pada saat dia masuk ke dalam sistem itu dia cuma akan melihat brand Adidas aja. Seperti itu. Sedangkan kalau misalkan kita masuk sebagai administrator, otomatis semua brand akan terbuka. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada data form atau data form yang tadi penginputan tadi, kita juga bisa setup di sana Bapak Ibu. Jadi ada read dan write, dan secara spesifik tadi member dimensinya juga kita bisa set. Jadi misalkan kita punya satu data form yang mana isinya ada banyak drop down, nah itu kita bisa set security-nya di sana. Jadi begitu user masuk, misalkan user Adidas masuk, berarti drop down-nya yang terlihat hanya Adidas saja. Atau misalkan user Nike masuk, berarti yang terlihat hanya Nike aja. Seperti itu. Dan ada task list security juga. Jadi task list security yang tadi urutan pekerjaan tadi, kita bisa set juga secara security-nya. Jadi mana yang boleh akses task list apa, yang mana boleh mengakses task list yang mana, itu kita bisa set sebagai security juga. Nah, selanjutnya adalah dari sisi reporting. Reporting yang sudah tersedia di dalam sistem kita, itu ada dashboard, seperti ini kira-kira tampilannya. Nanti saya akan coba tunjukkan di demo. Ada financial report. Financial report itu lebih ke printed report. Dan ad hoc report. Ad hoc report itu yang tadi sempat saya sounding terkait Smart View. Dan yang terakhir itu adalah audit trail Bapak Ibu. Jadi audit trail untuk keperluan audit juga kita bisa setup di dalam sistem atau sudah disediakan oleh sistem. Jadi ini beberapa pilihan yang memang kita bisa aktifkan di dalam sistem. Seperti itu. Nah, kalau misalkan kita bisa lihat di sini ada sampelnya, ada data, ada launch business rule, ada approval, ada copy version, ada task list. Nah, terutama untuk data Bapak Ibu, untuk data itu perubahan data semuanya akan tercapture di dalam sistem. Jadi misalkan tadi saya melakukan perubahan, misalkan angka sebelumnya adalah 1000, saya rubah jadi angkanya jadi 2000. Itu kita bisa lihat di dalam audit trail tersebut, old value-nya berapa, new value-nya berapa, dirubahnya kapan, dan user siapa yang berubah. Seperti itu. Jadi ini audit trail akan lumayan terpakai pada saat ada dispute angka ataupun siapa yang melakukan ini, siapa yang nge-closing sistem, siapa yang seperti itu, kita bisa lihat di dalam audit trail ini. Seperti itu, Bapak Ibu. Jadi sekian untuk presentasinya. Saya akan coba masuk langsung ke demonya, Bapak Ibu. Oke, jadi saya harap semuanya udah bisa melihat di tampilan webnya. Jadi ini adalah tampilan pertama Bapak Ibu di sebelum login. Jadi kita ada domainnya dan username passwordnya seperti itu. Jadi kita nggak butuh apa-apa Bapak Ibu di sini. Jadi kita cuma butuh koneksi internet aja. Ya, maaf Bapak Ibu, tadi saya salah password. Jadi kira-kira tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Jadi di sini ada activity atau dashboardnya. Jadi nanti kalau misalkan kita lihat apa aja yang sebelumnya saya lakukan di sini, kita juga bisa set favorit Bapak Ibu. Dan kalau misalkan ada announcement dari manajemen ataupun dari service administrator, kita juga bisa lihat di panel sebelah kiri ini. Nah, saya akan masuk ke task list aja langsung Bapak Ibu untuk mempersingkat waktu. Jadi task list ini untuk sampel yang kita buat di sini, ini adalah untuk telco industri Bapak Ibu. Jadi kita bisa lihat di area sini kita buat ada 3 task list. Yang pertama task list untuk costing administrasi atau administration costing di sini. Setelah itu ada area level driver dan ada revenue analysis task. Seperti itu. Nah, jadi kalau misalkan kita buka, di sini adalah urutan-urutan pekerjaannya Bapak Ibu. Jadi kita ada urutan costing process initiation. Kalau kita klik di sini, nah di sini ada statusnya complete. Complete date-nya kapan, due date-nya kapan. Seperti itu.
Jadi kita juga bisa melihat status dari task list tersebut. Nah, sebagai administrator, kita ke user kan biasanya kita kasih user guide ya Bapak Ibu untuk guidingnya. Nah, kalau di sistem kita bisa put instruction di sini Bapak Ibu untuk membantu user. Jadi kalau misalkan kita ngomong di sini, ini udah ada sampelnya, dia ada run cost model seperti itu. Nah, kalau misalkan kita substitution variable, kita sudah bisa memberikan step-step kepada user juga. Jadi kalau misalkan kita sebelum run activity cost allocation otomatis kita harus melihat year sama periodnya di dalam aplikasi. Seperti itu. Nah, user harus pergi ke navigator, variabel, dan substitution variable. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi kita bisa bikin guide di sini yang mana guide-guide tersebut akan membantu user untuk melihat tas-tas apa saja yang harus dilakukan agar full alokasi tersebut sudah bisa muncul di dalam sistem. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi untuk urutan pekerjaannya kalau di sini contohnya untuk yang tadi telco industri kita bisa lihat di sini ada costing process initiation yang tadi. Jadi sebelum proses initiation apa aja yang harus dilakukan. Di sini ada substitution variable. Jadi variabel untuk melakukan perubahan-perubahan yang terjadi, contoh misalkan bulan atau tahun, itu kan terus-terusan bergerak. Nah, kita menggunakan variabel di sana Bapak Ibu. Setelah itu kita akan ada run integration. Jadi tadi di slide saya sempat memberikan contoh ada IPM Automate Bapak Ibu. IPM Automate itu kan run integration dari source system Bapak Ibu ke dalam cloud. Jadi kita perlu run integration di sini juga kita bisa spesifik instructionnya apa saja yang perlu dilakukan. Jadi kalau contoh di sini kita menggunakan data SAP Bapak Ibu seperti itu. Nah, setelah itu setelah selesai tadi run integration, kita harus melakukan review revenue data ataupun expense data Bapak Ibu. Nah, jadi contohnya di sini saya akan tunjukkan ini adalah data-data finansial khusus untuk revenue yang datang dari SAP kalau sampel yang tadi. Jadi kalau misalkan kita bisa lihat di sini, ini sebelah kiri adalah profit centernya, ini bisa di drill down Bapak Ibu. Ya, jadi kita bisa lihat ini profit center apa saja, dan untuk kolomnya kita bisa drill down juga. Ini segmennya kita bisa drill down sampai ke level GL-nya Bapak Ibu. Jadi kita bisa lihat sampai ke level paling bawahnya. Nah, ini kita bisa lihat kalau ini GL account-nya Bapak Ibu. Seperti itu. Jadi setelah kita run integration, otomatis kita harus review data finansial yang memang datang dari ERP-nya Bapak Ibu atau data trial balance-nya. Kita akan review apakah data-data tersebut sudah Ko benar. Erik. Ya. Ini layarnya bisa di reshare lagi nggak? Sepertinya untuk beberapa attendee belum kelihatan nih. Oh, oke. Wait. Ya, kira-kira udah kelihatan layar saya? Di saya sudah muncul sih kok. Mungkin bisa dilanjutkan. Oke. Ya. Oke, jadi saya coba lanjutkan. Jadi tadi kita sudah sampai ke financial data review Bapak Ibu. Jadi ini urutan pekerjaan tadi. Ini kita bisa review data-data finansialnya. Setelah itu kita akan ada approval proses Bapak Ibu. Approval proses ini ya otomatis yang tadi seperti sampel yang tadi saya ceritakan, kalau misalkan di retail industri kita butuh ada approval dari kantor pusat ke brand manager masing-masing. Nah, kita bisa setup di approval proses juga seperti itu. Nah, setelah itu kita akan review driver data. Jadi driver data itu kita bisa melakukan dua cara Bapak Ibu. Contohnya kalau misalkan yang ada di retail industri tadi, driver datanya di-input directly langsung ke dalam sistemnya kita. Tapi untuk telco industri, ada beberapa driver itu yang datang dari sistem lain Bapak Ibu. Jadi kalau di telco kan sistemnya lumayan banyak ya. Ada subscriber lah, ada
sistem-sistem lain. Nah, itu tuh kita tarik datanya dari masing-masing sistem tadi dan otomatis langsung dimasukkan ke dalam sistem. Jadi kalau misalkan data tersebut datang dari integrasi, otomatis kita bisa review datanya Bapak Ibu. Seperti itu. Nah, setelah itu kita bisa melakukan cost run allocation. Jadi yang tadi saya sempat ngomong kalau engine-nya yang digunakan untuk sistem ini adalah rule dan rule set Bapak Ibu. Nah, jadi di dalam urutan pekerjaan ini setelah kita selesai tadi lakukan integrasi, kita review datanya, kita review driver datanya, kita melakukan approval proses. Setelah selesai semuanya, otomatis kan tujuan kita adalah kita melihat hasil alokasinya Bapak Ibu. Nah, hasil alokasinya kita perlu melakukan kalkulasi. Kalkulasi rule set. Nah, simply kita tinggal klik di tombol ini, otomatis rule di in the background itu akan jalan. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, setelah selesai, kita bisa lihat reportnya. Nah, ini reportnya ada beberapa Bapak Ibu. Jadi kalau contoh yang di sini, ini adalah report berdasarkan data form. Nah, jadi Bapak Ibu bisa melakukan validasi di sini. Kalau misalkan kita bisa lihat di kolom ini, kolom yang pertama, ini adalah data yang datang dari SAP kalau sampelnya di sini, Bapak Ibu. Data yang datang dari SAP itu totalnya ada 2T. Nah, ini yang sebelah kanan itu adalah hasil alokasinya Bapak Ibu. Hasil alokasinya ke segmen atau ke bisnis unit yang tadi saya cerita. Nah, jadi kalau misalkan kita buka secara total tadi kita bisa lihat data yang datang dari SAP sebelum alokasi dan data yang sudah dialokasi itu sudah sama Bapak Ibu. Berarti otomatis semua data-data yang mau dialokasikan itu sudah full teralokasi. Tidak ada gap di sana angkanya. Seperti itu. Jadi kita bisa lihat ini sebelah kiri itu kita bisa drill down account-nya apa. Dan di sebelah atas ini, kiri atas, di kolom-kolom, itu kita bisa lihat segmentasinya atau bisnis unitnya. Kalau di sini segmen, tapi kita bisa ngomong ini adalah bisnis unitnya Bapak Ibu. Jadi bisnis unitnya kita bisa lihat, di sini ada consumer, ada MIDI, ada B2B, ada iPhone. Ini di grouping sebagai enterprise. Sedangkan sebelah kanannya kita juga bisa lihat di sana ada transaksi wholesale, ada transaksi tower, ada digital, sampai ke total segmen Bapak Ibu. Nah, setelah ini kita bisa melihat ini di Excel Bapak Ibu. Simply kita tinggal klik di tombol action. Di bagian bawah ini kita ada open in Smart View. Nanti akan terdownload Bapak Ibu. Kita tinggal open. Sorry, saya share-nya cuma satu aja. Saya share semuanya. Oke, jadi tadi ada kita download open in Smart View. Nah, seperti ini Bapak Ibu tampilan di dalam Excel-nya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa lihat di sini ada satu add-on namanya Smart View. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu lihat ini adalah tampilan webnya. Sedangkan ini adalah tampilan Excel-nya. Jadi ini sama persis Bapak Ibu. Seperti itu. Nah, di sini kita juga bisa melakukan fitur-fitur yang sama. Jadi kayak misalkan kita mau drill down, kita simple tinggal klik 2 kali. Nah, itu akan ke drill down Bapak Ibu. Ini total revenue-nya, misalkan saya mau lihat lagi yang B2B mobile, kita bisa drill down lagi sampai ke data GL-nya. Ini GL account-nya. Seperti itu. Jadi kita bisa lihat contoh GL account ini pada saat datang dari SAP itu dia totalnya dan kita bisa menggunakan fitur Excel formatting juga di sini Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan tadi kan kita lihat di sistem, oh saya nggak tahu ini angkanya berapa. Nah, kita tinggal pakai sistemnya Excel, kita bisa lihat, oh ini angkanya 50 juta. Jadi angka 50 juta ini ternyata dialokasikan ke segmen B2B mobile saja.
Gitu Bapak Ibu. Seperti itu. Jadi kita bisa lihat reportnya by Excel juga Bapak Ibu. Dan setelah itu kita bisa doing analysis di sini. Nah, doing analisisnya seperti apa? Bapak Ibu tinggal masuk ke kolom planning di sini. Kita klik analyze. Nanti dia akan membuka tab baru. Bapak Ibu. Kita tunggu sebentar. Ya. Jadi doing analyze ini kalau yang tadi Bapak Ibu di report sini kita kan udah nggak bisa apa-apain ya. Jadi kita udah nggak bisa doing analysis ya. Kita report jadi Bapak Ibu. Nah, sedangkan untuk doing analysis di sini kita bisa ganti-ganti Bapak Ibu. Jadi contoh misalkan saya mau ganti datanya bukan data bulan Juni deh gitu. Nah, Bapak Ibu tinggal simply klik di tombol titik-titik tadi. Nah, nanti akan terbuka seperti ini Bapak Ibu. Jadi kita bisa pilih misalkan, oh saya mau buka data bulan Januari. Tapi sampel data yang saya siapkan hanya di bulan Juni Bapak Ibu. Tapi saya akan tunjukkan data Januari 2020, saya coba refresh. Ini menandakan kalau datanya mengambil dari sistem, dari cloud-nya langsung. Nah, Bapak Ibu bisa lihat, saya belum melakukan alokasi untuk bulan Januari. Seperti itu. Tapi data untuk data finansial untuk bulan Januari itu sudah ada. Seperti itu. Jadi kalau misalkan saya ganti lagi ke bulan Juni, secara otomatis datanya berubah dan hasil alokasinya sudah ada, Bapak Ibu. Jadi ini kita bisa pindahin ke atas untuk doing analisisnya. Ya, Bapak Ibu bisa simpan di sini ataupun Bapak Ibu bisa drag ke bawah seperti ini. Jadi Bapak Ibu bisa lihat. Contoh misalkan Bapak Ibu mau membandingkan data bulan Juni dan bulan Januari untuk data SAP. Bapak Ibu tinggal delete sebelah kanannya, terus Bapak Ibu bisa copy paste ke sini. Kita tinggal ketik juga bisa bulan Januari, seperti itu, tinggal refresh datanya. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu juga bisa lihat datanya komparasi antara bulan Juni dan Januari. Misalkan Bapak Ibu pengen tahunnya, kita mau compare tahunnya, Bapak Ibu bisa draw lagi, kita bisa drag and drop dari atas, seperti itu, dan kita bisa ganti misalkan ini bulan Juni, kita mau ganti tahunnya jadi 2019. Seperti itu. Ini juga bisa Bapak Ibu tinggal diketik aja, nanti tinggal di refresh, otomatis datanya berubah. Seperti itu. Dan Bapak Ibu juga bisa menggunakan formula Excel di sini. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu mau lihat selisihnya berapa, itu bisa dilakukan juga. Gitu. Jadi kalau misalkan saya ganti ini jadi bulan Januari gitu. Karena formulanya itu ada di Excel, begitu saya refresh, nah otomatis kita bisa lihat langsung perubahan-perubahan datanya. Nah itu ada sedikit fitur function untuk Smart View dan doing analysis di Smart View, Bapak Ibu. Saya kembali ke aplikasi lagi untuk memperlihatkan sedikit terkait reporting dashboardnya Bapak Ibu. Jadi untuk dashboardnya sendiri, di sini ada dashboard profit and loss Bapak Ibu yang sudah saya siapkan. Nah, jadi ini adalah kira-kira summary dashboardnya Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan kita lihat ini bisa kita configure sesuai dengan kebutuhan. Jadi kalau misalnya contohnya di sini apa yang kita highlight itu sebagai tiles itu adalah total revenue-nya, total expense-nya berapa, kira-kira net profit-nya berapa. Jadi kalau misalnya contohnya di sini adalah total revenue-nya 2T, total expense-nya 1T, net profit-nya adalah 145 miliar. Nah, kita bisa lihat ke bawah secara summary. Nah, kita bisa lihat juga comparison antara tahun ini dengan tahun lalu. Bulan Juni tahun ini di-compare dengan bulan Juni tahun lalu. Dan kita juga bisa lihat di sini ada revenue per segmen.
Jadi kita bisa lihat karena alokasinya memang lebih fokus ke banyak ke consumer segmen atau bisnis unit consumer. Kita juga bisa lihat di sini yang paling gede adalah consumer. Dan sebelah kanan ada Bapak Ibu. Jadi kalau area ini kita bisa lihat. Nah, kita bisa drill down juga Bapak Ibu. Jadi di sini ada Jabodetabek, di sini ini adalah Jakarta. Totalnya ada 151 billion. Nah, yang sebelah ini adalah Botabek. Sisanya seperti itu Bapak Ibu. Jadi di bawahnya Jabodetabek tadi kita bagi jadi dua, ada Jakarta dan Botabek. Jadi kita bisa drill down ataupun kita bisa drill up Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan kita mau lihat Sumatera, kita tinggal klik Sumatera. Nah, nanti di sini kita akan langsung ke drill down. Ini ada North Sumatera dan South Sumatera. Misalkan kita ada di bawahnya lagi North Sumatera, itu kita bisa drill down lagi. Kalau misalkan ada di bawahnya South Sumatera yang sudah terregister hierarkinya, itu kita bisa drill down lagi. Kalau misalkan kita mau drill up, kita tinggal drill up. Kalau misalkan ini terlalu kecil Bapak Ibu, kita bisa maximize. Nah, jadi Bapak Ibu bisa terlihat di sini. Dan ini secara total revenue juga kita bisa drill down lagi. Nah, setelah itu kita bisa ke bagian atas. Jabodetabek itu seperti apa? Seperti itu Bapak Ibu. Kita bisa lihat total revenue-nya Jabodetabek berapa, CJWJ itu berapa, sampai ke Kali Sumapa dan Sumatera. Seperti itu Bapak Ibu, itu untuk dashboard report-nya. Dan untuk printed report-nya sendiri, kita di sini ada financial report Bapak Ibu. Jadi financial report itu kita bisa lihat di sini ada profit and loss by segment Bapak Ibu. Jadi kita bisa generate itu berdasarkan HTML, PDF ataupun Excel. Misalkan saya mau generate via Excel, kita tinggal continue. Nah, kira-kira tampilannya seperti ini. Jadi nanti itu akan muncul Excel Bapak Ibu. Excelnya tinggal Bapak Ibu buka. Ini sudah bentuknya printed report Bapak Ibu. Oh, karena tadi saya belum pilih, jadi ini udah bentuknya printed report Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tinggal print aja. Jadi kalau misalkan mau tambahin logo di sini, mau laporan-laporan yang memang sudah biasa Bapak Ibu present untuk di print, itu kita bisa setup sebagai financial report. Seperti itu. Oke, Bapak Ibu, mungkin segitu demo presentasi dan demo live-nya dari saya. Mungkin karena keterbatasan waktu juga Bapak Ibu, sekarang udah jam 11 lebih 10. Jadi sisa waktunya mungkin kita bisa pergunakan untuk tanya jawab Bapak Ibu. Oke, terima kasih Ko Erik untuk sharingnya. Oke, jadi sekarang kita masuk ke sesi Q&A ya, Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan, boleh langsung di-drop di kolom komen, atau bisa langsung dinyalain untuk mikrofonnya, dan perkenalkan diri dan dari perusahaan mana, dan bisa langsung ditanyakan untuk pertanyaannya.
Ya, jadi tadi mungkin juga udah dijelasin sama Ko Erik kalau misalnya dengan teknologi Oracle PCMCS ini, jadi bisa sangat membantu ya untuk kegiatan di office dan juga mempermudah eh, operasional di office juga ya, kayak untuk memaksimalkan profitability-nya. Jadi kalau misalnya ada Bapak Ibu yang mungkin ada yang mau ditanyain bisa langsung boleh. Oke, kalau gitu kalau misalnya sudah nggak ada, sudah belum ada pertanyaan, nanti kalau misalnya ada pertanyaan bisa nanya-nanya online aja, langsung japri ke saya, bisa drop di WA atau email, di kontak, invitation yang sudah saya bagikan. Dan kalau memang hari ini udah nggak ada pertanyaan, jadi mungkin demikian kegiatan webinar kita pada pagi hari ini. Terima kasih Bapak Ibu atas waktu yang sudah diluangkan. Dan kalau misalnya ada pertanyaan lebih lanjut, feel free untuk langsung kontak kami di kontak yang tertera di undangan webinar ini. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu waktunya.